Kota Cirebon, disebut juga dengan Kota Udang, memiliki luas sekitar 37,36 km persegi, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di sebelah barat, utara, dan selatan, serta Laut Jawa di sebelah timurnya. Saking panasnya, suhu di Cirebon pernah mencapai 38,6 derajat Celcius loh. Produksi udangnya mencapai 15,25 ton per tahun, dengan olahan udang populernya yaitu kerupuk dan terasi. Makanan khas Cirebon itu sangat beragam, ada empal gentong, nasi jamblang, nasi lengko, dan docang. Menurut data terbaru, UMR Cirebon sekitar 2,5 juta. Di Cirebon, ada Masjid Sang Cipta Rasa yang punya tradisi unik, yaitu azan pitu pada setiap sholat Jumat. Terletak di pesisir utara Laut Jawa dan dilalui oleh 18 sungai, membuat sebagian besar penduduk Cirebon berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, pertanian, industri pengolahan ikan asin, perdagangan, dan kerajinan batik menjadi bagian penting dari mata pencarian penduduk Cirebon, yang mencerminkan perpaduan budaya dan ekonomi daerah. Kabupaten Indramayu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya adalah Indramayu Kota. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Laut Jawa di sebelah timur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang di sebelah selatan, serta Kabupaten Subang di sebelah barat. Berdasarkan Badan Statistik tahun 2020, jumlah penduduk Indramayu mencapai 1.834.434 jiwa. Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 kecamatan, 8 kelurahan, dan 309 desa. Dengan luas wilayah 2040,00 km persegi. Seluruh wilayahnya merupakan dataran rendah hingga pesisir. Ada juga di sebagian daerah yang memiliki perbukitan, terutama di perbatasan Kabupaten Sumedang. Bahasa. Secara umum, ada dua bahasa daerah yang digunakan masyarakat Kabupaten Indramayu, yakni bahasa Jawa Cirebon atau dialek Indramayu dan juga bahasa Sunda. Ekonomi. Pusat ekonomi kabupaten ini berada di wilayah Jatibarang dan Hargelis, karena dua kecamatan ini memiliki akses transportasi yang mudah, seperti jalur pantura dan stasiun kereta api. Masyarakat Indramayu umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan sebagian besar wilayah Indramayu merupakan lahan pertanian. Selain padi, hasil bumi yang terkenal adalah mangga. Jenis mangga khas Indramayu sendiri itu disebut mangga gedong gincu. Indramayu juga terkenal kaya akan sumber daya migas. Salah satu kilang minyak terbesar di Indramayu yaitu Kilang Minyak Balongan. Majalengka. Luas Majalengka sekitar 1.204,24 km persegi, berbatasan dengan Indramayu di utara, Cirebon dan Kuningan di timur, Ciamis dan Tasikmalaya di selatan, dan Sumedang di barat. Di Majalengka juga ada bandara terbesar kedua se-Indonesia, yaitu Bandara Kertajati.
Sebagian besar wilayah Majalengka didominasi oleh dataran tinggi dan perbukitan. Kondisi geografis ini menjadikan Majalengka sangat cocok untuk pertanian dan kehutanan. Sumber daya manusia yang menonjol diantaranya adalah lahan yang subur untuk tanaman padi, bawang, dan palawija, serta kekayaan air terjun dan kehutanan yang potensial untuk sektor pariwisata alam. Sebagian besar masyarakat Majalengka tinggal di wilayah pedesaan yang bersifat agraris. Mereka hidup dari bertani dan mengandalkan hasil bumi sebagai mata pencaharian utama. Masyarakat Majalengka dikenal memiliki ikatan yang sosial yang kuat, menjunjung tinggi budaya gotong royong, serta menjaga nilai-nilai adat dan keagamaan. Mata pencaharian utama penduduk Majalengka adalah sebagai petani, buruh tani, pedagang kecil, dan lain-lain. Letak geografis yang mendukung menjadikan masyarakat Majalengka tumbuh sebagai sosok yang pekerja keras dan mandiri. Kabupaten Kuningan terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah sekitar 1.110 km persegi, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di utara, Kabupaten Brebes Jawa Tengah di timur, Kabupaten Ciamis dan Cilacap Jawa Tengah di selatan, dan Kabupaten Majalengka di sebelah barat. Kuningan memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Salah satu ciri khasnya adalah keberadaan Gunung Ciremai yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Karena wilayahnya yang subur, sebagian besar penduduk Kuningan berprofesi sebagai petani. Mereka menanam padi, sayuran, hingga buah-buahan. Ada juga yang bekerja di sektor perdagangan, pendidikan, jasa, serta pariwisata. Kuningan mempunyai banyak sekali tempat wisata menarik seperti Telaga Biru, Curug Putri, serta permandian air panas Sangkang Urip yang cocok untuk relaksasi. Ada juga taman-taman kota dan situs bersejarah seperti Taman Purbakala Cipari yang menunjukkan kekayaan budaya dan sejarah Kuningan. Dengan segala bentuk keunggulannya, Kuningan merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah di Jawa Barat. Sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini, bisa perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak siapa? Oh iya, nama saya Bapak Nur Kasan dari Desa Wiyong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Sudah berapa lama Bapak menggeluti profesi sebagai petani? Udah cukup lama sih, Neng. Saya menggeluti pertanian dari tahun 2012. Apa saja yang biasanya Bapak tanam? Kalau saya biasa nanamnya padi, kacang hijau gitu. Kalau dalam jangka 1 tahun tuh padi 2 kali biasanya, terusan ketiganya kacang hijau. Oh, berarti kacang hijau tuh pas waktu musim kemarau ya Pak ya? Musim kemarau. Kendala apa saja yang biasanya Bapak sering hadapi? Oh ya, kebetulan tahun sekarang tuh petani yang lagi sulit itu menanggulangi masalah hama tikus. Hama tikus, terusan sekarang mah itu banyak balang sangit. Nah, terus juga kendala masalah air tahun sekarang tuh. Ya. Apa sih harapan Bapak ke depannya? Kalau harapan saya sebagai petani sih ya pengennya lebih maju lagi di dunia pertanian, karena saya kan selaku petani gitu pengennya kan selalu dipantau dan diprioritaskan di kepemerintahan gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan informasinya. Oke, sama-sama Neng. Makasih juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifudin dari UIN Cyber Sheikh Mujahid Cirebon ingin mewawancarai seorang nelayan dari desa apa Pak? Pesisir, dari desa pesisir Cirebon. Dengan atas nama siapa Pak? Rustani. Bapak Rustani menjadi nelayan sudah berapa tahun? Mulai dari kecil. Bapak tuh menjadi nelayan itu apakah turun temurun atau dari sendiri gitu Pak pengen jadi nelayan?
Apa Pak? turun temurun. Kalau turun temurun berarti. Biasanya kalau nangkap ikan itu jam berapa? Kita kalau pakai mesin gua berangkat dari sini tuh pagi, sampai di tujuan itu jam 12, jam 11. Biasanya kalau nangkap ikan tuh biasanya dapat ikan apa aja? Ada macam-macam Pak, ada udang, ada blok udang, ada rajungan, ya macam. Ikannya cuma ikan kecil-kecil, bukan ikan besar. Jadi hasil tangkapannya itu biasanya dijual kemana? Pak? Ke bakul. Biasanya peralatan apa aja yang pakai nangkap ikan? Ya ini jaring, ikan. Ada mesin yang buat Buat tarik sebuah tuh buat tarik. kemudian ada box ya, box Iya. ikan buat Tempat naruh ikan. dan itu. Kendala apa aja biasanya yang di tengah laut yang pernah Bapak Ini terjadi? kendalanya iya begini Pak, ini jaringan sobek. Terus yang mesin kadang di sini kan lancar, di tengah-tengah laut bisa gitu. Kalau misalkan cuaca itu ngaruh nggak sama penangkapan ikan? Ngaruh sih. Misalkan musim hujan gitu gimana? Oh itu nggak ngaruh kalau musim hujan itu, kalau ngaruh itu nanti 17 tuh, bulan 7 Agustus tuh, Kenapa bulan Agustus ngaruh? karena kan kencang anginnya. Kalau di sini tuh ada komunitasnya nggak Pak? Komunitas pelayan gitu. Kalian musim Ada kumpulan. Ada kumpulannya Pak? ada kumpulannya. ada Oh, rukun. rukun nelayan. Namanya rukun nelayan. Jadi ada komunitasnya, Iya. ada organisasinya gitu ya Pak. Antara pelayan-pelayan di sini ya Pak. Iya. Oke, berarti terakhir Pak, mungkin apa harapan Bapak untuk masa depan profesi nelayan di Cirebon ini? Harapan Kalau kita maunya punya sendiri, jangan punya orang. Kita kan berangkat kan ini kan punya orang. Seperti itu Pak. Makasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Ya, sekian wawancara dari saya sama Latifudin. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.